Shalom, damai di hati. Jemaat Pospel Gemim Jakarta Selatan dan simpatisan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sukacita Natal masih kita rasakan. Dan sepanjang malam boleh kita lewati dan menikmati hari yang baru. Hari yang penuh dengan keajaiban. Kita akui dan percaya ini boleh terjadi bukan karena kekuatan kita manusia, tapi semua karena kekuatan yang Tuhan beri buat kita. Mari kita bersyukur dan beribadah kepada Tuhan, sumber kekuatan dalam hidup kita. Mengawali ibadah di pagi ini, kita angkat satu pujian. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus atas segala berkat dan kasih-Mu yang menuntun kami memasuki hari baru. Merajut harapan dengan satu keyakinan bahwa dengan kekuatan dari Tuhan kami tidak akan goyah sekalipun menghadapi rintangan dan badai menerpa. Ya Tuhan, Engkau pernah berfirman, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu, kami bersyukur pagi ini kami diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin. Bacaan Alkitab di hari ini, Senin 26 Desember 2022, Matius 1 ayat 19 yang berkata, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan di pagi ini sesuai dengan RHK, ketulusan iman merendam perceraian. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, orang yang hatinya tulus dan jujur akan melakukan segala sesuatu dalam hidupnya tidak akan merugikan orang lain.
Ketulusan Yusuf dinyatakan dengan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Cemar artinya ternoda, kotor, keji, cabul, buruk, tercela. Dalam tradisi Israel, istri yang mengandung belum 1 tahun hidup bersama adalah melanggar tradisi dan harus dihukum mati dengan dirajam atau dibakar. Itu dianggap berzina. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita dapat membayangkan betapa terpukulnya hati dan jiwa Yusuf yang mengetahui istrinya mengandung tapi tidak pernah disetubuhinya. Cinta kasih yang tulus ternyata mampu meredam emosi, sakit hati, dan kebencian. Yusuf tidak akan mencemarkan nama istrinya, Maria. Cinta kasih yang tulus yang ditunjukkan Yusuf dengan cara ingin menceraikannya diam-diam. Menceraikan diam-diam adalah sah menurut hukum positif waktu itu. Laki-laki dapat meninggalkan atau menceraikan tunangan atau istrinya kapan saja dengan alasan apapun. Misalnya karena alasan remeh-temeh seperti tidak suka lagi adalah sah. Keinginan yang tulus agar tidak ada yang disakiti dan menjadi korban menurut cara berpikirnya dengan mengacu pada hukum yang berlaku ternyata tidak selalu benar. Tidak benar karena tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, perceraian apakah diceraikan suami atau atas permintaan istri menjadi kasus yang angkanya tinggi di pengadilan. Ada banyak penyebab keluarga bercerai. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa perceraian tidak sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Seperti kata Yesus Kristus, demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Matius 19 ayat 6. Sebagai keluarga Kristen, kita harus belajar dari pengalaman Yusuf bahwa kendati dia merasa dikhianati, disakiti, rasa malu yang menimbulkan amarah dan kebencian, namun hati yang tulus dan jujur meredam semuanya. Hebatnya Yusuf bukan hanya ketulusan hatinya dan ketaatan pada aturan dan tradisi dengan tidak mau melukai, menyakiti, dan mempermalukan orang lain, tapi mau mendengar dan melakukan kehendak Tuhan yang bukan kehendaknya. Tetaplah teguh pada kepercayaan, kepada iman kita kepada Tuhan. Dan dengan kita memiliki hati yang tulus disertai ketaatan, maka itu pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan kita akan semakin diberkati. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini. Kami mohon, berilah kami pengertian untuk mengerti kehendak-Mu, agar kami bersikap dan bertindak seperti Yusuf yang menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak kami manusia. Dengan demikian kami merayakan Natal yang membawa damai di hati dan orang-orang yang kami cintai. Amin.